HAD Channel Indonesia. Doa itu, kata Imam Ibnu Qayyim, akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa kita. Lihat bagaimana peran dari sebuah doa. Ketika seorang mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, lalu dia langsung berdoa kepada Allah, paling tidak dari doanya dia akan langsung mendapatkan satu hal. Apa itu? Ketenangan hati. Hati menjadi tenang. Orang kalau selesai berdoa pasti tenang hatinya. Terus Ustaz, bagaimana kalau saya sering berdoa tapi tidak tenang hati saya? Berarti hatinya itu bermasalah. Saya katakan hati itu bermasalah. Karena secara pandangan para ulama, hati itu dibagi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang sehat atau hati yang selamat. Atau bahasa lainnya, al-qalbus sahih. Hati yang sehat. Ini hati yang selalu dipupuk dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Dipupuk dengan kebaikan-kebaikan. Dijaga hati ini dari kemaksiatan. Bahkan dijaga dari yang namanya ron. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itu ron namanya. Kan hadis itu awalnya begini kata Nabi SAW. Innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan maksiat, maka Allah akan meletakkan satu titik hitam di hatinya. Wa in sukila wastaghfara wa taba wa in istaghfara wa taba sukila qalbu. Tapi kalau dia istighfar, dia bertobat kepada Allah dari dosa tersebut, dia segera kembali kepada Allah, hatinya dibersihkan sama Allah Ta'ala. Dihapus ron tadi supaya tidak ada di dalam hatinya. Wa in ada zidafi. Tapi kalau dia kembali melakukan maksiat, yang lupa untuk dia beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Ta'ala, maka hatinya akan terus dipenuhi oleh titik-titik hitam tadi. Nah, titik-titik hitam itu kata Nabi SAW, itulah yang disebut dengan ron. Apabila titik hitam itu akan terus banyak di dalam hati ini jamaah, itulah yang menyebabkan hati kita akan menjadi qalbun marid, jenis hati yang kedua, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya. Hati yang akan mudah dimasuki oleh was-was segala macam. Saya kemarin, kapan hari itu, dihubungi oleh seorang. Ustadz, saya ini was-wasnya sudah tingkat tinggi katanya. Gimana maksudnya? Setiap hari hampir lisan saya itu mengucapkan kata-kata kufur. Hati saya selalu memikirkan tentang bagaimana saya harus keluar dari agama ini. Saya kalau mau datangi teman yang soleh, saya tidak bisa, Ustaz. Akhirnya saya hanya dengar kajian lewat YouTube. Saya katakan, inilah contoh orang yang tidak pernah memperhatikan hatinya. Dia lupa untuk bagaimana membersihkan hatinya. Maka jangan sampai membiarkan dosa itu masuk ke dalam hati jamaah sekalian. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, di antara pesan beliau kepada mereka berdua, apa kata Nabi SAW? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka segera barengi keburukan itu dengan kebaikan. Di antara penafsiran dari hadis ini dari kalangan para ulama, itulah yang disebut dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Imam Malik rahimahullah, namanya taubat itu adalah wazifatul umur, kewajiban seumur hidup. Bukan kewajiban di masa tua, tapi kewajiban seumur hidup. Mau yang muda, mau yang tua, ya, semuanya wajib bertobat sama Allah Ta'ala. Bahkan kata para ulama berdasarkan firman-firman Allah Ta'ala, taubat itu merupakan ya perkara yang menunjukkan yajibu alal faur, harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena tatkala seorang menunda-tunda taubatnya, bisa jadi dia itu akan meninggal dalam kondisi bergelimang dengan dosa, dan itu tanda dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dengan dia beristighfar, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, itu cara dia untuk membersihkan hatinya. Supaya hatinya itu tidak menjadi hati yang sakit. Supaya hatinya tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Antum kalau sudah sakit hatinya jamaah, hasad mudah, sombong mudah, ya kemudian suudzon kepada orang mudah,
Karena semua akan masuk ke dalam hati itu. Terutama penyakit hasad. Ini berbahaya. Hasad, ujub, bangga dengan amal ibadah, namanya ujub itu. Lihat orang beribadah menganggap remeh, dia bangga. Apalagi bentar lagi musim kurban ini. Lihat orang kurban kambing menganggap remeh. Memang dia sedang kurban sapi, tapi melihat orang kurban kambing itu dianggap remeh sama dia. Itu tidak bagus seperti itu. Kalau ada dalam diri kita rasa seperti itu jamaah, kenalilah itu tanda-tanda hati kita sedang sakit. Maka segera untuk diobati. Tapi antum jangan nanti pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Jangan. Yang ada antum dikasih obat kimia. Ya resep dokter nanti. Tapi caranya untuk mengobati itu datang ke masjid, datang ke Al-Hikmah, duduk dengar pengajian, itu obatnya. Tidak bisa antum datang ke dokter spesialis nanti. Bilang, dok saya ini kalau lihat tetangga itu, ya beli barang baru kok saya sakit hati gitu loh. Apa obatnya? Ya tidak ngerti dokternya. Mau gimana pun tidak ngerti. Tapi datangnya itu ke bengkel hati, ke bengkel akhlak, yaitu ke masjid. Kita belajar. Nah, syukur-syukur kalau antum punya bukunya, antum baca buku ini. Ini buku ini luar biasa aja mas kalian. Ya, tapi nggak tahu mungkin 50 tahun baru habis kita buku ini. Ya, tapi saya berusaha untuk setiap pertemuan itu saya singkat. Ya, saya sampaikan inti-intinya. Kalau baca semua ya nggak habis. Ya. Toib. Adapun yang ketiga jenis hati itu, ya hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Ya hatinya orang-orang kafir yang tidak mau menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, am ala qulubihin aqfaluha. Apakah hati mereka itu ada gemboknya? Jadi hati itu bisa digembok. Tapi bukan berarti gemboknya nanti gembok yang kayak kita pahami coklek gitu, enggak. Maksudnya gembok hati itu hati tidak bisa masuk, tidak bisa dimasuki yang namanya nasihat. Kalau dikasih nasihat mental, kalau disuruh beriman mereka mental. Ya. Diberikan nasihat-nasihat kebaikan mereka tidak mau mendengar. Itu contoh-contoh hati yang mati. Diingatkan tentang azab Allah Ta'ala, diingatkan tentang nikmat Allah terkait surga. Mereka tidak ada bergetar-getar hatinya. Biasa-biasa saja. Mereka hanya sibuk dengan kehidupan dunia. Yang mana kehidupan dunia itu termasuk salah satu racun di antara racun-racun hati. Makanya ketika para ulama menyebutkan sumumul qalbi, di antara racun-racun hati itu, salah satunya adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Itu racun hati. Makanya jenengan kalau sudah ada rasa cinta terhadap dunia, ingat hati-hati. Ini sudah mulai masuk racun-racun hati ke dalam diri kita. Maka segera untuk kita kembali kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak selalu terpaut kepada dunia. Tapi jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk mengejar akhirat kita. HAD Channel Indonesia.